Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Andola SMA Negeri 1 Wirosari. Alhamdulillah ya, di siang yang cukup panas ini kita bisa lagi online di podcast kebanggaan kita di SMA Negeri 1 Wirosari. Oke deh, berhubung di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan keceriaan karena kita sudah lagi akan merayakan HUT kita yang ke-78 Republik Indonesia. Nah, tema podcast hari ini yaitu akan mengangkat mengenai Indonesia Merdeka 78 tahun mengejar impian. Nah, impiannya seperti apa? Nah, hari ini saya perkenalkan dulu ya, namanya Gali. Nah, saya akan memandu podcast hari ini bersama salah satu rekan saya, di SMA Negeri 1 Wirosari ya. Siapakah tamunya hari ini? Aduh, sangat penasaran ya. Baiklah, gak usah lama-lama. Kita sambut, ini dia orang yang paling penting di sekolah kita setelah ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Mustikorini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Gale. Aduh, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang apa sih, tentang HUT 78 tahun negara kita. Jadi pencapaian-pencapaian itu otomatis sudah banyak sekali dari mulai tahun 1945 sampai 2023 ini. Nah, sebelumnya Ibu, ini adalah saya perkenalkan dengan podcast kita Bu, namanya Andala Podcast Bu. Jadi Andala Podcast itu artinya kami ambil dari bahasa Indonesia yang artinya yaitu laut yang sangat dalam. Luar Aduh, biasa ya. jadi dalamnya itu nanti punya harapan bahwasanya setiap pembicaraan kita nanti di podcast kita nanti akan membawa sebuah pesan yang baik, dan apabila ada informasi ataupun apa tentang hal yang bisa kita kupas lebih dalam, kita akan bisa share di sini Bu, gitu. Oke. Nah, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita bahas mengenai HUT kemerdekaan Indonesia ini ya Bu ya. Mulai yang paling unik menurut saya yaitu mengenai perjalanan bangsa kita, mengenai sejarah-sejarahnya Bu. Kebetulan kalau di sini kan saya guru sosiologi ya Bu. Kalau Ibu ini kan guru PPKN ya. Nah, cocok sekali nih ya pemirsa. Jadi kita akan melihat sudut pandang PPKN. Wah, bagaimana sih Bu dalam memaknai sejarah perjalanan negara kita ini Bu sampai ke 78 tahun. Menurut Bu Mustikar ini gimana? Untuk sejarah, kalau yang berkaitan dengan menuju Indonesia Merdeka, ini kita flashback dulu ya. Oke, Untuk bisa. mencapai kemerdekaan, Yep. ini tentunya kan suatu negara dikatakan negara itu kalau sudah memenuhi persyaratan. Yap. Itu syarat ada deklaratif, kemudian ada syarat konstitutif. Nah, menuju ke persyaratan tersebut, ini prosesnya luar biasa, yang itu sangat-sangat menginspirasi kita. Bagaimana para tokoh pahlawan tersebut, kalau dari segi BPKN ya, punya ide untuk mencetuskan lambang negara, dasar negara, kemudian konstitusi negara, kemudian juga memilih siapa yang menjadi pemimpin negara, kemudian batas-batas negara. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ide untuk seperti itu kedepannya itu yang perlu kita gunakan sebagai pijakan, contoh untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahwa 17 tahun merdeka, maaf, 78 ya. 78. Ingatnya 17 tahun. Iya. Penonton jangan tawa ya. Ya. Terus 78 merdeka itu bukan sesuatu yang singkat. Nah, ini dari perjalanan sejarah, tentunya dari waktu ke waktu, ide-ide tersebut ternyata masih stagnan, belum berkembang kalau menurut saya. Jadi rakyat hanya menikmati, rakyat hanya menggunakan,
sementara juga banyak ternodai dengan hal-hal yang sekiranya itu malah membuat bangsa dan negara kita itu lebih merosot, terutama berkaitan dengan moral, degradasi moral kan. Oh iya iya. Nah Iya. ini sehingga momen-momen 17 Agustus yang nanti kita peringati sebagai hari kemerdekaan yang sudah ke-78 itu harusnya menjadi momen penting bagaimana kita bisa menggunakan jasa-jasa pahlawan, ide-ide pahlawan itu untuk membuat Indonesia lebih maju, lebih bagus. Tidak hanya kita meniru apa yang baik dari bangsa Barat, tetapi kita gali dari Indonesia. Ya. Dari pahlawan-pahlawan itu apa tuh yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita contoh. Iya, seperti itu. Iya sih, cukup menarik juga ya Bu ya. Jadi saya kadang juga punya pemikiran kok kayak Pak Karno, Insinyur Soekarno, Pak Muhammad Hatta dan juga para pahlawan yang dulu berjasa sekali dalam hal kemerdekaan Indonesia ini kok punya ide ini kita harus segera menyusun adanya konstitusi kita. Itu mereka itu dapat ide dari mana Ibu? Maksudnya tiba-tiba muncul, oh ini adalah dasar negara kita. Nanti setelah dasar kita harus menyusun undang-undangnya. Nah nanti dasar dari undang-undang itu adalah proklamasi Pancasila ya Bu ya. Iya. Nah itu kok bisa sampai sebegitunya itu menurut dari PPKN gimana sih Bu kok bisa seperti itu? Kalau dari sejarah itu bukan ide pribadi Pak Bere. Ini lebih ke tim. Kita lihat ada BPUPKI. Ya. Biasa kayak BPUPKI ya. Tahu. Nah, dari BPUPKI ini banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Supomo, kemudian ada Mohyamin, ada Pak Karno sendiri. Nah ini yang mereka berembuk tentunya tidak dengan ide yang tiba-tiba, tentunya dengan belajar dulu. Oh syarat negara itu apa toh? Untuk disebut negara itu harus terpenuhi apa saja. Nah akhirnya dari sidang BPUPKI ini yang mencetuskan ide mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Itu untuk membuat satu ide apa tuh dasar yang digunakan untuk berdirinya Indonesia. Nah, dari tokoh-tokoh itu bermunculan ide-ide kira-kira nanti apa dasarnya, digali dari mana ini, seperti itu. Ternyata dari mereka berembuk itu tidak jauh-jauh, kita gali yang ada di Indonesia saja. Kebiasaan-kebiasaan, warisan nenek moyang, kira-kira yang pas untuk Indonesia itu apa? Lah yang momen untuk menjadi dasar negara itu ide di tanggal 1 Juni oleh Pak Karno. Nah, dari sila-sila yang itu semua digali dari warisan budaya Indonesia, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia, dan akhirnya itu tercetus nama kata Pancasila 1 Juni. Nah, sehingga kan 1 Juni berarti kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Itu dari idenya Pak Karno. Kemudian berlanjut, setelah dasar negara ada, tentunya harus ada aturan ini. Nah, lanjutlah BPUPKI selesai. Kemudian tanggal 18 itu ada sidang berikutnya yang bukan lagi ke BPUPKI tapi PPKI. PPKI-nya. Iya. Nah, di situ dipertegas apa toh yang menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian dari dasar negara tersebut apa syarat berikutnya? Harus ada wadah yang namanya konstitusi. Jelas di alinea 4 ada sila-sila yang itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Dan ini yang perlu juga dijadikan contoh dalam sejarah Pancasila. Itu kan sila-sila itu ternyata juga tidak yang seperti kita terima saat ini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menonjolkan agama, gitu kan? Nah, di sila 1 contohnya di Piagam Jakarta, itu kan mengarah ke salah satu agama di Indonesia. Ternyata dengan Pak Karno bisa
gali kita ini bukan negara agama, Iya, gitu kan? tapi negara Ya, beragama. kita negara beragama, Iya. negara yang beragam. Iya, Sehingga kalau sila itu digunakan tidak pas. iya. Nah, ide-ide seperti ini yang perlu kita tiru Contoh saat ya. ini, ya bagaimana untuk ke depan Indonesia lebih baik, apalagi itu sudah 78 tahun ya merdeka. Iya, betul. Ya, tentunya harus lebih yang kita miliki. Ya. Untuk itu makanya kan tadi sesuai dengan yang sudah diberikan penjelasan dari Bu Mustukor ini, bahwasanya nantinya harusnya anak-anak di generasi yang sekarang ini yang mereka mengaku bahwasanya kita generasi Z, kita harus bisa meniru ya, mencontoh bagaimana sih ide-ide itu bisa muncul dengan adanya kurikulum merdeka yang mungkin sekarang ini mulai diimplementasikan ya Bu ya. Iya. Jadi harapannya itu agar nantinya negara kita lebih merdeka dalam mengungkapkan semua ide-idenya. Nah, dengan adanya itu diharapkannya ide-ide muncul, kreativitas muncul, maka negara kita yang sudah berumur 78 tahun ini nanti kita akan semakin maju pesat ke depannya. Jadi, anak-anak dan juga semua pemirsa, kita punya yang namanya harapan besar. Bahwasanya mari kita majukan negara kita menjadi negara yang lebih hebat lagi. Karena negara kita masih negara berkembang ya Bu ya. Betul, sampai sekarang sebutannya masih itu. Berkembang Iya. terus. Kapan kita maju? Ya, yang bisa jawab ya kalian semua dan kita semua ini. Nah, Bu, ngomong-ngomong tentang maju dan juga dengan pelajar yang sekarang sudah semakin merdeka. Merdeka untuk menyuarakan dalam hal keberagaman, pembangunan negara, sumbangsi kita dalam hal pendidikan ini menurut Ibu sebagai tidak hanya sebagai guru PPKN tapi sebagai salah satu uh, wakil kepala di bidang kurikulum ini untuk bisa ibaratnya kita bisa semakin go untuk bisa mendukung kurikulum ini menjadi percontohan anak-anak kita kepada apa ya istilahnya ngomongnya kok agak susah ya. Jadi biar kita bisa mencontoh tadi ide-ide para proklamator dan apa ya hero pahlawan yang sudah mendahului kita itu gimana sih Bu implementasinya di kurikulum ini sebenarnya? Kalau saya pribadi, ini tentunya perlu yang pertama adalah keteladanan dulu. Ya. Nah, keteladanan itu jelas tidak bisa kita dengan mudah untuk mendapatkan. Kalau memang orang tua generasi yang senior itu tidak memberikan contoh. Iya. Dari keteladanan yang bagus, kalau di sekolah tentunya ke bapak ibu guru, ya kan? Kalau di rumah ya dari orang tua, kalau di masyarakat ya dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, pertama keteladanan itu kita lihat dulu, kira-kira pas tidak itu untuk kita contoh. Nah ini dulu. Kalau keteladanan ternyata bagus, oke, baru kita menata yang ada di masing-masing individu. Nah karakternya seperti apa? Karakter pun ini juga tidak bisa berdiri sendiri kalau dalam satu sekolah ya. Tentunya perlu kerja sama guru dengan siswanya. Bagaimana kalau guru tiap saat memotivasi, menasihati, kalau siswanya tidak mau, ya kan? Nah, sama saja bohong. Iya betul. Di rumah ternyata juga, dari keluarga yang broken home, ya kan? Perhatian orang tua kurang, pergaulan mereka ternyata salah, itu juga menjadi kendala juga. Nah, terus kemudian dalam masyarakat tentunya semua itu harus menyatu. Jadi contohnya baik, karakter anak baik, kemudian mereka mau belajar sejarah. Nah ini dari sejarah yang ada itu mari kita untuk reaktualisasi. Ya di sejarah kemarin ada apa? Kita coba sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau idenya mereka dari para pahlawan kok bisa membuat kata Pancasila, bisa membuat itu konstitusi Indonesia. Nah ini ide apa? Ya kita juga harus contoh seperti itu. Jadi semangat gotong royongnya, semangat kekeluargaannya. Jadi benar-benar nasionalisme rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu yang utama. Nah ini yang sekarang kita perlu tanyakan.
kira-kira generasi muda bagaimana dengan rasa cinta pada Indonesia? Aduh, Nah, itu ini. pertanyaannya besar sekali ya. Iya kan? Jadi itu yang bisa menjawab ya kita semua. Nah, makanya dari pemberitaan saja bisa mungkin Pak Galih lihat Nah, anak-anak itu lebih suka nonton apa tuh. aduh, Nah, ya kan? Daripada mungkin ada event-event kenegaraan mereka, ya itu apa? Nah, itu kan. lebih sibuk dengan Nah, yang sibuk lain dengan gitu ya. HP lah, Iya, sibuk dengan acara-acaranya sendiri. Sementara untuk kepentingan bangsa negara, masih mereka lebih mengesampingkan itu. ya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita nih Pak Galih. Mungkin dari munculnya keteladanan itulah nantinya kita bisa mengarahkan sedikit demi sedikit ya Iya, untuk kita bisa lebih mencintai negara kita. iya betul. Karena sebelum ini kita juga sebenarnya banyak ujiannya Bu, dari mulai pandemi, mulai dari ini sekarang malah ada El Nino, bencana alam seperti ini Iya, sebenarnya harusnya kita sudah belajar dari yang dulu, butuh kekompakan, gotong royong, betul, iya. dan juga saling menolong sama sesama manusia. Iya, Itu merupakan sebuah hal yang kita harus bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. betul, iya. Ya yang lebih bisa di garis bawahi bahwa kita ini ada di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Iya. Tentunya kita harus punya jiwa untuk mencintai Indonesia. Itu kan? Ya untuk mencintai ibaratnya kalau remaja ya Pak. Iya. Kalau nggak kenal Maka nggak sayang. bagaimana kita bisa mencintai ya seperti itu. Ternyata iya bercanda. Kan juga Berdiri duluan. Ya, sama oke. saja dengan Indonesia kan Iya. sama seperti itu. Kalau Sama. kita tidak mengenalkan Indonesia ke anak-anak, kita nggak memberikan teladan, ya nggak anak-anak bisa. akhirnya seperti ini yang Iya. ada cuek, nggak mau tahu urusan bangsa, nggak mau tahu urusan negara. Apalagi kok sampai mencintai, itu jauh sekali. Nah, nggak kenal ya. Iya. Ya. Takutnya malah lebih ekstrim lagi, udah apatis, udah selesai. Ah iya. Ya jadi. Wes lah senegoro sing ngurusi kono. Nah itu. Nah, sebenarnya kan kita hidup. Iya, Nah, kan yang seperti penting itu. hidup itu loh yang Iya. susah. Jadi ya mungkin dengan harapannya suatu saat nanti dengan kita menyampaikan pesan-pesan kita yang seperti ini Bu, semoga untuk pembelajaran bagi kita sendiri dan juga Iya. mungkin kalau ada yang baik dari obrolan kami bisa diambil baiknya, sisi positifnya, pasti itu akan menjadikan sebuah pembelajaran yang semakin baik untuk kedepannya. Iya. Seperti itu. Mungkin ada kata-kata inspirasi untuk hari ini. Berjuang, kemudian terus maju, tetapi jangan melupakan bahwa kita ini adalah orang Indonesia. Asik. Jadi tentunya silakan untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa kita orang Indonesia tetap harus beradab dengan adab budaya timur. Oke, berjuang Masa depan Masa mengikuti depan, perkembangan. mengikuti perkembangan. Iya, harus maju, tetapi jangan lupakan kita orang kita itu Indonesia. orang Indonesia. Iya. Jadi begitu ya. Terima kasih untuk kata-kata inspirasinya Bu Mustikor ini. Hari ini sangat luar biasa di podcast pertama kami di Andala Podcast. Karena memang sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi Bu. Ya, karena dari belakang kamera sudah mulai durasi gitu ya biasa. Oke, lain Ya. waktu kita sambung. Kita bersama lagi Bu. Oke, Iya. siap. Baiklah. Kalau begitu pemirsa dan anak-anak semuanya, begitulah podcast kita hari ini. Apabila ada salah, dimaafkan ya. Kalaupun ada yang baik, pasti ada yang baik. Itu diambil, kita aplikasikan bersama. Dan satu pesan lagi, bahwasanya di kemerdekaan kita yang 78 tahun ini, kita harus semakin maju dan melangkah lebih maju. Salam Andala Podcast dan selamat siang. Dadah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.